Terus awalnya itu seperti apa sih antara Akas ini menjadi wow, kronologisnya seperti apa sih? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi berawal dari permasalahan rumah tangga yang diangkat oleh FA. Lalu ketika mereka sudah sepakat untuk berpisah, klien kami sudah menikah lagi. Nah, ketika pernikahan itu sudah berlangsung di Pakistan, muncullah ada beberapa VT podcast yang dilakukan oleh FA dan juga bersama pengacaranya di akun YouTube pengacaranya. Di situ mereka menjelaskan bahwa klien kami adalah mengidap penyakit HIV, perselingkuhan dan lain-lain. Karena dari efek dari podcast tersebut, kami melakukan counterback, yaitu memberi penjelasan atas apa yang diduga oleh pengacara dan juga FH. Kami memberikan penjelasan melalui beberapa podcast, gitu Kak. Oke, isi podcastnya itu kan sangat menyudutkan ya, sampai yang paling sedikit sensitif kan adalah terkait masalah HIV. Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya gimana ya, HIV apa gimana sih gitu? Gini ya Kak ya, kalau bicara mengenai HIV, ini saya rasa sih pernyataan Mbak V ini ya, ini terkesan membunuh karakter klien saya. Karena gini, klien saya kan sudah tes ya juga, kita sudah, dan ini secara berkala loh, tahun 2002 sudah cek juga, itu status HIV-nya itu non reaktif loh. Jadi mungkin ada juga video yang viral bahwa klien saya melakukan pembelaan terhadap dan penjelasan terhadap kasus mengenai HIV ini, dimana kan klien saya itu dituduh sebagai seperti gimana ya, kita terkesan menularkan HIV tersebut kayak gitu. Jadi kan ini pembelaan dari klien saya. Apalagi kita kan juga tahu ya, kita juga uang kok. Kita ini bukan bicara dari tubuh yang skincare itu bukan. Jadi kita fokus memang secara profesional. Klien saya Akas ini menjelaskan bahwa dia bukan terkena HIV, mungkin ada kebiasaan yang negatif seperti itu, kayak keputihan atau apa. Jadi itu terlalu jauh sebenarnya kalau bisa disambungkan juga sama kasus yang lain lah, yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan sudah ya? Sudah Kak, dan hasilnya non reaktif. Jika nanti media membutuhkan akan saya buka dokumennya. Itu non reaktif. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terkait masalah tidak minta tes DNA. Mohon maaf nih bahasanya mau kondo atau penghidup lah, bahasanya seperti itu. Bisa dijelasin nggak? Akas itu ya memang bekerja, memang berpenghasilan gitu. Silakan Bang. Nah, jadi gini, saya jelasin terkait dengan isu yang tadinya dikatakan kondo ya. Jadi atas cerita dari Akas sendiri ya, pada saat itu si FA ini datang ke Jakarta ya. Jadi mereka berkenalan ya, intinya mereka kenal, kemudian mereka membuat konten bareng. Artinya bahwa usaha sama-sama ya, usaha sama-sama itu menggunakan rekening daripada si FA ya. Jadi semua penghasilan itu masuk ke rekening FA. Jadi sebenarnya ini uang bersama. Jadi usahanya pun izinnya ya milik berdua ya, kepemilikannya berdua seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kondo, ada bukti-buktinya si dari Akas ini dia punya pekerjaan juga, punya manajemen dan lain-lain ya. Bukti bahwa dia memberikan nafkah juga ada ya, itu lengkap ya. Kita ada filenya ya, kita ada bukti-buktinya. Jadi itu terbantahkan sih menurut saya. Itu Bang, itu kan saat masih bersama Feni ya. Banyak mempertanyakan sekarang saat ini pekerjaan Akas itu sebenarnya apa sih? Tentunya pekerjaan klien kami itu tentunya juga konten kreator ya.
Dan sampai detik ini, ketika memang sudah berpisah dengan FA, banyak juga endorsement yang tetap stay kepada klien kami. Mungkin nanti kakak bisa lihat aktivitas-aktivitas dia di sosial media kan semua terlihat dengan jelas bahwa memang pekerjaan-pekerjaan atas ini sebenarnya banyak yang diuntungkan oleh beberapa endorsement dan juga perusahaan-perusahaan lain. Oke, Kak, ini kan pada akhirnya saya lihat ini kan menyerang personal ya, Kak Akas ya, habis-habisan dia di bahkan netizen pun 90% itu luar biasa komennya gitu kan. Kalau yang abang dan kakak lihat nih, sebenci itukah Feni terhadap Akas? Ada apa sih di balik semua? Oke, yang saya bisa jawab di sini sudah sangat terlihat motifnya karena kami sudah berupaya untuk memediasi beberapa kali, namun tidak hanya kami, namun beberapa podcaster juga mengundang secara langsung agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Namun dari pihak FA dan juga pengacaranya memang sepertinya tidak mau menyelesaikan hal ini secara baik-baik, secara dewasa. Jadi saya melihat bahwa ada seseorang yang ingin memanfaatkan hal ini agar menjadi panjang, gitu. Jadi saya tidak takut atas pemberitaan yang sudah dilemparkan oleh pihak pengacaranya FH. Agak lucu ya sebenarnya gitu. Kalau kita mau menjadi pengacara yang baik, kita harusnya dapat memberikan konsultasi hukum kepada klien kami. Begitu juga terhadap kliennya Mbak FA itu, ya kan? Semua ada konsekuensi hukum. Ketika dari pihak kami melakukan upaya hukum, pasti nanti akan ada yang namanya laporan balik. Itu yang kami sangat tidak inginkan, karena kenapa dari awal kita tidak pernah mengupayakan upaya hukum duluan? Karena kami selalu mempertimbangkan bahwa seperti ini, jika pidana ini masuk, apa yang diuntungkan dari permasalahan ini? Apakah kita mau memenjarakan ibu dari anak-anak seorang Akas Elahi? Tentunya kan itu bukan keinginan kami. Namun upaya itu dilakukan oleh pihak pengacaranya FA. Ya itu silakan saja. Kita juga pasti akan membela klien kami dengan bukti-bukti yang ada ya, tentunya ya. Iya, jadi itu. Oke. Berarti bisa dikatakan mengambil langkah podcast ini karena tidak menemukan titik terang. Iya. Karena sampai sekarang ini juga Kak, kami belum ada ya bikin laporan untuk Eva. Belum, karena Eva ini kan anak dari ibu dari anak Akas gitu. Dia belum, udahlah kita upayakan perdamaian lah, bagaimanapun itu kan orang kayak mamanya dari anakku kayak gitu. Cuman sampai sekarang juga ini malah kasus makin dinaik-naikkan kayak gitu, kayak ini mau butuh apa sebenarnya mereka, karena kita sudah kasih penjelasan kayak gitu. Oke, justru ini semakin kalian mungkin kita bingung karena ini udah pencemaran nama baik, Iya. udah mematikan karakter seseorang. Iya. Tapi kan tidak mengambil langkah hukum dengan alasan ini ibu dari anak-anaknya. Iya. Iya. Langkah apa yang akan kalian ambil? Kalau ini kan sudah sangat merugikan pastinya kan, moral, material segala macam dirugikan. Iya. Kalau juga tidak menemukan titik temu pihak keras, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kita sendiri ya mungkin dari pertimbangan kita semuanya setelah ini, kalau belum ada perkembangan yang baik, kita mengarahkan ke ranah ya kita pasti. Jadi gini, saya tambahkan Boleh, sedikit ya. Terkait kenapa sampai saat ini kita juga belum mengambil langkah hukum. Karena di pihak dari klien kami ini ya, seperti tadi sudah dikatakan sama rekan saya bahwa seorang Akas Elahi ini tidak ingin melaporkan ibu dari anak-anak. Ya. Cuman kalau misalnya nanti, ini kan kita baru tahu juga ya bahwa ada laporan yang masuk. Iya. Sepengetahuan saya ini yang saya lihat dari
berita kemarin ada 1 laporan. Kalau sisanya saya belum tahu. Nah, pertanyaan saya kenapa juga baru dilaporkan sekarang. Terus kemudian kalau merasa itu dirugikan, ini kan kasus sebenarnya sudah lama. Kenapa baru sekarang semuanya up? Jadi saya ini juga sebenarnya belum menemukan motif. Kenapa di pihak sana itu baru rame-ramenya ya kemarin-kemarin. Nah, terus saya juga mau membahas terkait dengan laporan kemarin. Ya, setahu saya itu yang dilakukan oleh mantan istri kasih yang pertama. Laporan tersebut saya lihat juga pasal yang disangkakan 242 ya, kalau saya tidak salah. Sementara 242 itu dia menjelaskan terkait dengan memberikan keterangan palsu di atas sumpah, ya, yang harus digarisbawahi adalah di atas sumpah. Sepemahaman saya di atas sumpah ini contohnya itu semacam seseorang yang menjadi saksi di sebuah persidangan ya, untuk memberatkan terdakwa atau tersangka. Ya, di mana ketika seseorang memberikan sumpah keterangan palsu di atas sumpah, maka ancaman hukumannya memang 7 tahun. Nah, di ayat 2-nya itu dikatakan bahwa ketika pernyataannya tersebut memberatkan si terdakwa atau tersangka, ya, itu ancaman hukumannya 9 tahun. Jadi pemahaman saya ini, ya saya nggak tahu ya kenapa pasal yang disangkakan itu pasal itu. Saya rasa kurang tepat. Ya. Oke, ini kan menyangkut dengan perjanjian palsu lah ya yang dikatakan. Ya. Ada akta palsu ya, alamat palsu yang di Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Dari sisi kalian sendiri, menurut sih memang ada kejanggalan dari apa yang terbuat dan dibuat. Pasti. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adanya persekongkolan ya antara FA dan juga E. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika memang FA dan E melakukan suatu persekongkolan untuk menjatuhkan mantan suami mereka, tujuannya apa? Pertanyaannya. Apa yang akan dicari dari permasalahan ini? Apakah uang atau yang lain, ataukah hanya ingin menjatuhkan nama baik? Atau memang tujuannya selama ini kan klien saya ini isu-isunya sering diteror oleh kata-kata deportasi. Jadi inginnya klien saya ini dideportasi seperti itu. Makanya kenapa saya ingin membuka ruang kepada mereka bahwa untuk memediasi suatu hal ini kan sebenarnya itikat baik ya terhadap lawyer to lawyer, benar ya. Jadi sebenarnya bukan kesalahan masalah etika, bukan etik. Ini jauh sekali dari permasalahan etik ya. Bahkan ketika memang permasalahan ini masuk ke ranah kepolisian, ada namanya ruang untuk mediasi ya. Ya, ruang untuk mediasi. Yaitu namanya RJ. Di mana RJ itu pihak kepolisian pun akan menanyakan apakah memang sudah dimediasi sebelumnya. Ketika kita sudah masuk ke ranah persidangan, hakim pun akan menanyakan apakah pihak kepolisian ataupun sebelumnya sudah pernah memediasi hal ini. Jadi mengenai saya menghubungi Ibu E, dan saya pun juga menghubungi Bapak pengacara itu secara baik-baik, namun juga tidak pernah direspon. Dan yang menghubungi Bapak pengacara itu tidak hanya saya, ada beberapa podcaster lain. Agar apa? Kita mau melihat nih orang yang mau bertujuan permasalahan ini menjadi selesai, kita temukan jalan tengahnya atau tidak. Tapi kan ternyata blunder. Di sini kan maunya dari pihak sana itu adalah membesar-besarkan masalah. Kalau saya dari karakter kami, rekan-rekan kami itu selalu membuat masalah yang besar menjadi kecil. Beda halnya dari pihak di sana, gitu kan. Oke, bahkan sekarang nyambung luas sih, nyambung. Karena ini udah lawyer to lawyer ya. Karena jadi gini, pihak sana kan juga merasa bahwa ini udah personal yang diserang, dan begitupun pihak sini kan juga merasa kok udah lawyer. Bahkan ada kalimat di mana kalau laki ya gua sikat gitu kan, ada bahasa kayak gitu kan. Ada lagi makeup rekan saya lagi. Ya gitu kan. Jauh itu. Ini kan udah kemana-mana ya. Udah out of the box lah. Gitu. Kalian sama satu lagi dianggap rasis karena ada menyebutkan bahwa surat ini dibikin karena saya bukan muslim. Tanggapan kalian seperti apa? Sebenarnya agak lucu ya kalau saya menanggapi pengacara dari FA ini.
sepertinya ingin banget terlihat sebagai orang yang mempunyai jiwa arogansi yang tinggi. Sedangkan di sini adalah problematik perceraian, Pak. Jadi saya minta tolong nih kepada Bapak, apa yang mau dicari dari permasalahan ini? Keadilan. Oke, kita cari jalan tengah. Keadilan yang seperti apa? Oke. Ataukah ingin memenjarakan dari klien saya? Silakan. Kami pasti akan upayakan hukum balik terhadap pembelaan untuk klien kami tentunya. Satu itu. Kedua, Anda sudah sangat menyerang pribadi saya. Bahkan ketika saya membuat suatu statement, saya tidak pernah menyerang pribadi Anda. Jadi di sini permasalahannya, ada masalah apa Anda dengan saya? Gitu. Oke, ini kan bukan sepetak tanah ya, sawah ya, sepetak sawah di mana-mana ya. Oke. Tapi kalian nggak gentar ya menghadapinya, santai ya? Oh, kita santai. Kita santai. Jadi untuk mengatasi sebuah permasalahan, kita tuh nggak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu membuat isu-isu yang sebenarnya akan menjadi fitnah. Apalagi dibuat isu lah, membawa beras, membawa toples, sekalian aja bawa wastafel sekalian. Ya nggak? Agar publik ini menarik simpati publik. Jadi menurut saya memang penjatuhan karakter terhadap klien saya ini cukup terus-menerus dan kami tidak gentar. Mbak, terkait dugaan persekongkolan tadi, sempat kaget nggak sih Mbak saat tahu FE dan E tiba-tiba datang bisa berbarengan, karena kan kita tahu sebelumnya hubungan mereka ini kurang baik gitu. Oke. Kaget dong. Kakak gimana? Lanjut aja. Ternyata. Jadi memang kita semua tidak kaget ya, dan kami sudah menduga itu karena kan memang sudah ada konten sebelumnya yang dikontenin oleh FA. Mereka datang ke Temanggung, saling maaf-maafan ya. Menurut saya itu upaya yang sangat baik ya. Tapi kenapa dalam konten tersebut tetap ada caption di mana menjadi kambing hitam dari permasalahan ini? Iya. Sekarang duduk bareng aja deh semuanya, rame-rame kita islah bareng-bareng. Kalau di Islam itu kan ada namanya islah, agar permasalahan ini tidak berkembang terlalu besar. Karena nanti balik lagi impactnya, ada impact hukum dari permasalahan upaya-upaya hukum yang telah mereka sendiri buat gitu. Mbak, kemarin juga pihak VA ini kan membantah kalau dibilang Akas ini tidak diberikan nafkah selama 8 bulan nafkah batin. Mereka membantah kalau mereka menyebut kalau memang tidak diberikan nafkah, kenapa anak kita bedanya hanya selang 1 tahun 1 tahun. Mungkin tanggapannya gimana, Mbak? Oke, mengenai statement itu memang kami sudah mempunyai bukti bahwa nafkah mengenai 8 bulan tidak adanya nafkah batin itu memang sudah ada. Tapi kan bukti tersebut tidak kita sebarluaskan ke dalam media. Balik lagi, jika memang proses ini nanti naik ke proses hukum lainnya, pasti bukti itu akan kami hadirkan di dalam persidangan. Berarti bisa dibilang sekarang kalian ini lebih melihat dulu kemana arah mereka ya. Tapi kalian sudah memegang semua bukti-bukti. Iya. Sudah. Ada lagi satu Mbak ya, apalagi statement pengacaranya P itu yang informasi bahwa kalau sampai AK ini tidak dikalahkan atau masih menang kayak gitu, itu istilahnya kita masih dijajah, intinya kayak gitu. Itu terlalu jauh ya Mbak, itu jauh banget. Gue pikir sambungannya dari mana, gue bingung gitu. Maksudnya gini loh Mbak, ini problematik perceraian ini kenapa langsung dibawa ke negara masih dijajah? Tolong dong, kalau mau merasa masih dijajah atau kalau masih akan bisa menang gimana, kita kan bicara hukum, kepastian hukum loh. Di sini kepastian hukum. Kita percaya netizen juga cerdas-cerdas ya. Tapi di atas kepastian netizen ada kepastian hukum yang benar dan sesuai nih. Kalau mungkin mereka mau kebenaran, ya ikutin dengan baik. Upayakan perdamaian. Kayak gitu. Mbak, kan sekarang posisinya sedang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan kemarin. Nantinya akan di Polda dan di Mabes dan segala macamnya. Ini sebagai AK sendiri bakal kooperatif nggak sih Mbak nanti apabila ada panggilan dari pihak kepolisian? Kami siap, dan klien kami juga siap tentunya ya. Iya. Karena bola ini sudah dibawa ke arah hukum, jadi pastinya juga kami tidak gentar ya. Iya benar. Atau kalian lihat gak sih bahwa ini sebenarnya cuma satu hal, bahwa tinggal lagi sayangnya nggak terima. Iya. Seperti itu gak sih? Cuma kalau disampaikan ntar viral lagi deh kita. Sebenarnya gini,
perpisahan mereka ini sudah kesepakatan berdua antara AKAS dan juga FA. Sudah ada perjanjian sebelumnya Sudah ya? ada perjanjian Iya. yang memang dimana ada isu-isu bahwa di dalam perjanjian itu tidak diwajibkan klien kami meminta nafkah batin. Itu yang menjadi pertanyaan klien kami. Ini dibuat oleh orang Muslim atau bukan? Karena dalam agama Islam tersendiri, jika memang seorang istri tidak melakukan nafkah batin ataupun menolak, itu sudah bisa dikatakan istri yang durhaka. Iya. Gitu. Jadi mungkin pengacaranya dari FA ini bisa sama-sama menelaah dari hasil perjanjian tersebut. Kami ada buktinya dan kami memegang perjanjian tersebut yang dimana sebenarnya ini perjanjiannya sebenarnya agak aneh kalau bisa kita baca ya. Iya. Tapi baiklah kita simpan simpan. buat pembuktian nanti. Semoga ini bisa menjawab dari kebingungan netizen. Iya. Gitu Kak. Saya tambahin ya. Boleh. Jadi begini, kita ini sebenarnya di sini memberikan pembelaan terhadap klien kita ini berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya. Jadi bukan kita kemudian memberikan pembelaan tanpa bukti dan lain sebagainya. Jadi memang sudah kami ini peta-petakan bukti-buktinya. Jadi laporan apapun akan kami lakukan. Ya. Yang katanya tadi ada 5, ya, berapapun itu ya silakan. Ya. Karena saya pun pribadi dan saya yakin rekan-rekan memilih untuk memberikan bantuan hukum terhadap klien kami ini karena ya hati nurani juga. Ya, kita lihat di sini bahwa ada seseorang yang merasa bahwa hak dia ini dirampas, ya. Apa yang dibicarakan ke publik itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Dan kami juga melihat bukti, oh ternyata memang ada yang salah di sini, yang memberikan kami ini harus memberikan pembelaan terhadap klien kami, ya. Untuk pembuktian itu ya melalui jalur hukum, ya. Makanya sebenarnya di awal sebenarnya kami ini menunggu, sistemnya menunggu pasif, ya. Karena yang ramai kan di sebelah. Kalau memang di sebelah ramai, ya kami menunggu mau arahnya kemana. Kalau memang arahnya mau melaporkan, ya silahkan, kan bukti pembuktian di sana. Ya, tidak mungkin kita akhirnya menunjukkan bukti di media dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya sudah lama kami menunggu. Ya, baru kemarin-kemarin, ya kami mendengar ada LT masuk, ya juga. Kalau memang masuk silahkan, nanti kita akan melakukan upaya hukum. Cuman memang perlu saya ingatkan juga di sini bahwa ketika laporan-laporan itu yang masuk tidak terbukti, ya, kami akan berunding, ya, untuk lapor balik. Ya, ini nanti akan kami diskusikan dengan tim. Ya. Jadi, ya silakan, setiap orang berhak mengambil upaya hukum. Ya. Oke, satu lagi. Ini kan banyak sekali sekarang justru yang public figure lah, yang ikut campur lah, yang ikut berkomentar segala macam, yang tidak punya kompetensi untuk ada di situ. Bahkan yang bilang harusnya kan woman gitu ya. woman gitu kan. Iya, benar. Seperti gimana nih kakak-kakak yang woman ini? Kita profesional ya Kak ya, kita profesional. Apalagi kita dibawa ke arah tubuh-tubuh masalah skincare kayak gitu. Kita profesional banget lah. Kita tahu juga mana yang benar, itu kita imani lah gitu ya. Kita tahu terlepas kita kubu yang ini, tapi kita kan profesional untuk ngerjain ini. Jadi kalau dihubung-hubungkan sama itu perlu dipertanyakan ya, maksudnya udah terlalu jauh, nggak kapasitas kita lah. Saya tambahkan kayak gitu ya. Oke. Woman super woman, yaitu bentuknya dari itsbat nikah itu Kak. Gitu. Jadi kenapa kami selalu mengupayakan hal terbaik? Itu untuk kepentingan dari FA, untuk legalitas anak. Di sana ada namanya hak waris. Kalau dia bilang dia keberatan mengenai DNA ya? Ya. Pertanyaannya, kenapa seorang ibu itu ketakutan melakukan tes DNA? Padahal itu hal prosedur yang sebenarnya biasa dilakukan suami istri untuk agar anaknya mempunyai legal. Gitu kan, tidak hanya anak itu kan, maksudnya gini, bisa mempunyai paspor, ya kan? Terus akta kelahiran yang sah, yang legal oleh negara. Lalu ada juga namanya hak warisan. Itu kan mereka
kita menjamin hak-hak dari anak tersebut. Justru woman support woman itu yang kita lakukan terhadap FA. Seharusnya ini dilakukan oleh pengacaranya FA, bukan kami. Dan kami pun selalu mengarahkan klien kami untuk selalu mentransfer atau membiayai kepentingan anak-anak mereka. Jangan sampai ada 1 bulan pun yang lalai. Kami ingatkan, dan kebetulan alhamdulillah memang klien kami selalu memikirkan itu. Bahkan untuk masa depan mereka itu sudah dipikirkan, untuk asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun mereka dalam keadaan berpisah, klien kami tetap memikirkan masa depan untuk anak-anak mereka gitu. Mbak, ini kan posisi itu ada semua ya, bukti-bukti semua Ya, ada transfer segala macam. ada semuanya. Mbak, ini kan sekarang posisinya Akas ini kan sangat terpojok, sangat terpojok dengan pemberitaan-beritaan dan netizen dan segala macamnya. Kalau nantinya pihak sebelah sana akhirnya menundukkan kepala dan beretikat baik untuk mengajak damai, apakah membuka Kita buka ruang perdamaian sih Iya. sampai sekarang. Tentu ya. Jadi memang harapan kita sebenarnya karena ini kasus keluarga. Sebenarnya harusnya kita semua ya malu lah kasus keluarga akhirnya membuat ini jadi konsumsi publik. Ya, saya secara pribadi juga saya yakin di rekan-rekan saya ini juga pasti merasa bahwa ya Akas ini kan punya anak ya. FA juga anaknya gitu. Jangan sampai anak-anak ini yang menjadi korban, jangan sampai memang ada jejak digital ya. Kami sangat terbuka ya untuk mediasi kalau memang mau duduk sama-sama mencari jalan keluar agar supaya permasalahan ini tidak berlanjut ya, jangan sampai nanti akhirnya saling hujat dan lain sebagainya terus berpanjangan. Ini nggak bagus juga. Itu sih. Berarti sampai sekarang kalau apapun udah terjadi saat ini sudah saling pihak Akas merasa dirugikan, begitu di sebelah sana tetap membuka pintu untuk kita bertabayun. Iya. Ya, tetap. Ya, Selalu. jelas kita membuka itu ya. Maksudnya ini klien kami adalah tuan kami, iya kan? Artinya bahwa dari klien itu sampai hari ini belum mau melaporkan ibu kandung dari anak-anaknya, ya. Sehingga ya kami berpendapat bahwa ya ruang mediasi terbuka. Silakan, sampai hari ini kami mencoba sebenarnya menghubungi dari pihak sebelah. Ya kalau memang mereka mau ya kita duduk sama-sama. Cuman kalau misalnya ya laporan-laporan itu yang sudah sangat menyudutkan dan kemudian menjatuhkan tanpa dasar ya kami juga tidak menjanjikan bahwa tidak akan mengambil upaya hukum. Kemungkinan kami akan ambil upaya hukum juga. Jadi kalau bisa ya ini jangan terus berkepanjangan Ya. karena saya rasa banyak sekali perkara-perkara yang menjadi fokus ya, apalagi netizen saling bully ya, itu menurut saya menyerang pribadi lawyer dan lain sebagainya. Sebenarnya saya selalu katakan bahwa lawyer ini harus mengedepankan asas presumption of innocence ya, praduga tak bersalah, yang dimana memang kewajiban kita adalah membantu orang-orang yang meminta pertolongan pada kita ya. Jadi itu pun dengan bukti kita lihat juga bisa nggak kita bela ya kan, hati nurani kita seperti apa. Jadi bukan secara membabi buta seperti itu. Jadi saya juga mau ingatkan ini buat pihak-pihak ketiga ya. Pihak ketiga yang saya maksud di sini adalah pihak-pihak yang tidak berkepentingan ya, tidak berkepentingan. Ya, saya lihat orang-orang yang kemudian mengambil video dipotong ya, digiring opini. Nah, ini yang nanti pasti akan kami ambil upaya hukum ya, yang tidak berkepentingan ya. Kalau lawyernya kan pasti berkepentingan ya di luar itu. Jadi pihak-pihak ketiga ini yang mengambil keuntungan, yang menggiring opini, itu pasti akan kami ambil upaya hukum. Karena ini nanti akan menjadi bola liar semakin panas dan terus berlanjut. Itu yang tidak kami inginkan. Ya, kami mau itu ya kita duduk sama-sama, ini semua reda ya. Dan kami sama mendukung ya untuk buat nikah ya, karena anak-anak itu mereka butuh status, suatu saat ada hak mereka di situ ya, itu yang harus diperjuangkan. Jadi saya secara pribadi dan tim juga mengharapkan ya dari pihak sebelah rendahkan hatinya ya untuk anak-anak juga nantinya ya, itu tentu hak mereka, hak anak-anak. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Akas ini tidak ingin mengambil anak-anak dari ibunya. Ya, jadi jangan sampai kita ini
terprovokasi, salah persepsi bahwa oh nanti setelah ini Akas diambil anak-anaknya dan lain sebagainya. Bukan di situ. Yang klien kami ini mau adalah status daripada anak-anak itu. Jangan sampai kita nggak tahu hidup ini mau sampai kapan. Ya, bisa jadi 1 hari 2 hari tiba-tiba ada kenapa anak-anak hak mereka nggak ada. Iya. Jadi Akas ini, klien kami ini punya kehidupan yang baru sekarang. Punya kehidupan yang baru. Anak-anak punya status, selesai. Jadi cuma itu sebenarnya yang diinginkan dari pihak kami, dari pihak klien kami. Jadi kami harap ini yang harusnya netizen juga ya bantu untuk bagaimana caranya ini jangan sampai jadi bola liar, jangan sampai saling hujat. Kita berfokuslah pada anak-anak ini ya. Bagaimana caranya mungkin netizen bisa bantu untuk mendorong perdamaian agar supaya anak-anak ini ada status, mereka punya hak di situ. Ini yang nanti kita pikirkan. Jadi jangan berkepanjangan saling hujat dan lain sebagainya. Saya rasa itu capek. Mungkin ada yang mau tambahin dari kakak? Ya, izin menambahkan Oke, ya. boleh, silakan. Gini, terkait dengan menanggapi isu-isu tentang laporan, ya, mereka ini kan ingin menggiring opini bahwa telah dilakukan laporan, di mana laporan tersebut itu nggak bisa ditolak oleh penyidik, mereka harus menerima, tetapi penyidik juga harus melakukan menelaah apakah sebenarnya unsur-unsur ini terpenuhi terhadap yang disangkakan itu. Nah, apabila tidak terbukti, ya berarti itu kan laporan tersebut ditolak. Nah, apabila itu tidak terbukti dan merugikan klien kami dapat melaporkan balik gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Satu lagi, kalau Boleh, memang sama. masih ini saya mau menanggapi sedikit terkait dengan podcast yang ada ya, yang dikait-kaitkan dengan ikan asin ya. Kasus ikan asin ini memang harus kita perjelas agar supaya masyarakat juga tahu, netizen juga tahu bahwa ada perbedaan di situ. Kalau memang kalian tahu tentang kasus ikan asin ini, pada saat itu ya si GG ini dia tidak ada berkepentingan dengan mantan istrinya. Si F ya. Si GG ini sudah menikah. Kemudian dia diundang datang ke podcast PP pada saat itu. Pada saat dia datang, dia menceritakan tentang pernikahan barunya, yang dimana istrinya itu merupakan orang yang aware sama kebersihan, kalau mandi lama, wangi. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri, kalau saya tidak salah, itu ya sangat nyaman, sangat lama dan lain sebagainya. Beda. Nah, kalimat dia ini yang saya tidukan, beda dengan mantannya yang waktu dibuka tubuh gaji, ya baunya ikan asin. Tujuan perbandingan Ya. gitu ya, Kak ya. Jadi inilah tidak ada kepentingan antara GG dengan mantan istrinya, berbeda ya. Kalau pada saat Akas ini tujuan dia datang ke podcast itu untuk mengklarifikasi. Ya. Jadi pada saat dia datang ke podcast itu dia ingin mengklarifikasi segala tuduhan-tuduhan terhadap klien kami si Akas. Ya. Terkait dengan HIV, terkait dengan kondo dan lain-lain. Ya. Kemudian ya ini karena dia orang luar terbawa suasana ya. Ada kalimat-kalimat yang dimana dia ini HIV, kemudian FA ini tertular dan lain sebagainya. Kemudian ya dia harus bercerita bahwa ya kepribadiannya beginilah dan sebagainya yang ada di situ. Itu murni untuk klarifikasi ya. Jadi harus membedakan antara kasus ikan asin itu dengan ini. Kalau kasus ikan asin itu GG ini tidak ada berkepentingan untuk hadir di podcast dan mengklarifikasi apa-apa. Ya, jadi ini sangat berbeda. Ya, jadi jangan kemudian digiring opini netizen mulai ambil video dipoto, disuruh lapor lah ikan asin. Ya silakan saja. Ya, tapi menurut hemat saya itu sangat berbeda. Ya, maksud dan tujuan mensreanya tidak ada di situ. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman netizen ya bukan memperkeruh suasana, bukan saling hujat antara kalian. Saya lihat di kolom-kolom komentar Instagram saya, sosial media saya itu saling hujat ya, saling hujat dan lain sebagainya ya. Sebenarnya saya secara pribadi salut karena mereka ya apa ya meluangkan waktu dan kritis. Critical thinking ini bagus. Ya, tapi kalau memang bisa dipakai dengan bijak itu akan lebih baik lagi. Itu sih dari saya. Sip. Oke, Bang. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih.